Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan mereview materi kelima, yaitu manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Selanjutnya, proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Definisi lingkup meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Selanjutnya, membuat WBS. Itu membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek, dan pengendalian lingkup yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Membuat Work Breakdown Structure atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pendekatan untuk mengembangkan WBS, yaitu pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek kita. Selanjutnya, pendekatan top down. Mulailah dengan item terbesar dari proyek, dan pendekatan bottom up. Mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Selanjutnya, pustaka WBS dan skop. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Selanjutnya, pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dari WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk skop baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Selanjutnya, verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena skop, creep, dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Mengelola perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman
Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencakup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.